Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama di Resto Narapak. Dan kali ini kita ada dalam acara sosialisasi pendidikan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024 bersama wartawan Ciptakan Pilkada Aman dan juga Damai. Pilkada ini merupakan momen penting bagi demokrasi kita, di mana masyarakat memiliki hak untuk menentukan pemimpin yang akan membawa perubahan bagi daerahnya. Namun selain sebagai ajang kontestasi politik, pilkada juga harus berlangsung dengan aman dan damai. Disinilah peran media, khususnya wartawan, sangat penting dalam menjaga keseimbangan informasi serta menghindari polarisasi dan juga konflik. Bersama dengan KPU sebagai penyelenggara KPU dan organisasi seperti IJTI dan juga PWI yang mengawal independensi dan profesional jurnalis, kita akan berdialog hari ini untuk memahami bagaimana peran wartawan dapat menciptakan pilkada yang aman dan seimbang di tengah dinamika politik. Dan tentunya ini juga merupakan sosialisasi pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Telah hadir bersama kami di sini ada Pak Hedi Ardia selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Selamat sore Pak Hedi. Kabar baik Pak? Baik, kemudian telah hadir juga Kang Tantan Sultan selaku Sekjen PWI Jawa Barat. Kang Tantan, apa kabar? Dan di sampingnya juga telah hadir dari IJTI Jawa Barat, ada Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Jabar, Kang Ihwan Sabaromli. Kang Ihwan, apa kabar? Ya, luar biasa ya, hari ini kita bisa berkumpul bersama, tentu ini dalam acara sosialisasi pendidikan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024. Terlebih dahulu kami akan berikan kesempatan kepada Pak Hedi Ardia selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat yang telah hadir bersama kami, dan nanti juga rekan-rekan media akan kami berikan kesempatan untuk berdiskusi bersama dalam hal ini. Pak Hedi, tentu banyak sekali upaya yang dilakukan oleh KPU untuk menciptakan pemilu yang khususnya pilkada di tahun 2024 ini agar bisa berlangsung aman, kondusif, termasuk bergandengan juga dengan wartawan begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa saja hal-hal yang mungkin menjadi evaluasi dalam penyelenggaraan pilkada sebelumnya, khususnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat di periode sebelumnya, dan kemudian apa langkah-langkah yang perlu diantisipasi dari evaluasi tersebut? Ya, kami sebelum menjalankan tugas kan kita diambil sumpah gitu ya. Salah satu poin yang disampaikan atau diucapkan itu adalah kita harus melaksanakan prinsip-prinsip sebagai penyelenggara pemilu yang profesional, mandiri, jujur, adil, proporsional, profesional, tertib hukum, sampai dengan nanti itu soal keadilan atau melakukan hal yang sama kepada semua peserta pemilu. Nah, di samping itu juga tentu keberadaan rekan-rekan media, keberadaan Bawaslu juga akan menjadi semacam alarm bagi kami bahwa kalau kami melaksanakan tugas tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai penyelenggara pemilu yang profesional, itu kami bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan itu bisa diberikan sanksi kalau memang terbukti dianggap melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian apa saja kira-kira langkah-langkah yang diambil oleh KPU Provinsi Jawa Barat untuk memastikan bahwa seluruh calon kepala daerah, khususnya untuk calon gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Barat ini memiliki kesempatan yang setara selama proses pemilihan, Pak? Kami selalu berusaha untuk hati-hati dalam mengambil sebuah
kebijakan atau mengambil sebuah keputusan, termasuk nanti acara debat kandidat pun kami harus benar-benar hati-hati memilih stasiun televisi, kemudian juga memastikan semua peserta debat itu mendapatkan hak yang sama, mendapatkan perlakuan yang sama. Itu salah satu contoh gitu ya. Di samping juga kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk juga kampanye. Dalam hal ini jadwal kampanye, semua peserta pemilu mendapatkan hak yang sama, ya, baik itu secara terutama secara kuantitas yang bisa terukur gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Selebihnya kan kalau ada hal-hal yang memang itu dilakukan oleh KPU secara sengaja, mungkin kami pasti akan diingatkan oleh para pihak yang memang tugasnya itu untuk melakukan pengawasan, dalam hal ini Bawaslu, atau mungkin juga peran dari rekan-rekan media lah yang bisa melakukan kritik terhadap penyelenggara pemilu yang bekerja tidak profesional gitu. Baik. Kemudian terkait pers, ya, pers tentu memiliki peran vital juga dalam pemilihan kepala daerah untuk gubernur dan juga wakil gubernur. Nah, bagaimana kemudian dari PWI sendiri, Kang, memastikan bahwa para jurnalis ini tetap memegang prinsip independensi selama peliputan Pilkada 2024? Itu jadi pertanyaan-pertanyaan itu memang yang sering kita hadapi gitu ya, dan ini menjadi sebuah tantangan. Saya sebelum ke situ, saat ini saya sering berpikir dunia media ini sedang ada kegelisahan gitu ya. Saya merasakan setiap hari kita memproduksi konten-konten news, konten-konten berita, ada kegelisahan gitu. Ketika kalau dulu wartawan atau jurnalis itu katakanlah sebagai pilar keempat demokrasi gitu ya. Saya berpikir sekarang kegelisahan saya itu apakah fungsi kita sebagai pilar demokrasi itu masih ada gitu, atau memang sama sekali tidak ada gitu. Kenapa saya berpikir begitu? Karena memang saat ini kalau dulu bagaimana tajamnya tinta media, itu tajamnya tulisan-tulisan media, dan hari ini banyak kita ketahui bahwa ketajaman itu sudah nyaris hilang gitu. Ada beberapa persoalan yang memang terkadang kita fungsi pilar keempat itu, ini teman-teman jurnalis gitu, profesi saya ini masih diperlukan nggak oleh bangsa ini gitu. Karena yang kita hadapi hari ini adalah tantangannya untuk media sendiri. Bagaimana ketika lahirnya media sosial gitu ya, dengan platform medianya, masyarakat sudah nyaris untuk mencari konsumsi informasinya itu di media sosial gitu. Dan ini tentunya menjadi tantangan buat teman-teman wartawan, bagaimana kita menciptakan bahwa ketika ada pilkada ini, kita membuat konten-konten yang memang betul-betul informasinya kalau tadi katakanlah kritis untuk penyelenggara, ya harus itu sudah menjadi kewajiban gitu. Selain itu bagaimana tulisan-tulisan produk-produk yang kita buat ini menjadi salah satu daya tarik bagi pembaca juga gitu. Jangan sampai kita malah jadi larut gitu dengan di dunia media sosial gitu, karena memang ketajaman jurnalis hari ini tuh ya, contoh kecil lah kemarin ketika rame ada yang trending itu Garuda Biru itu ya, Indonesia sedang tidak baik-baik saja gitu. Saat itu peran media pada awalnya isu itu muncul, itu sama sekali kita nggak ada yang care gitu ke persoalan itu gitu. Padahal sebelumnya kritikan tulisan-tulisan teman-teman jurnalis baik di pelaksana pemerintah ini gitu ya, ada kita sedang tidak baik-baik itu sering disampaikan oleh tulisan-tulisan media. Tapi terkadang itu nggak, sama penguasa itu nggak didengar gitu. Itu tuh nggak ada pengaruhnya gitu. Setajam apa tulisan kita, sekritis apa tulisan kita, itu terkadang itu diabaikan gitu. Tapi ketika itu sudah menjadi viral, ketika itu sudah menjadi konsumsi di media sosial, mereka
pemerintah pada umumnya gitu terpancing gitu bahwa oh ini ada sesuatu gitu. Sehingga tekanan di media sosial itu ternyata lebih tajam daripada tekanan di ya mau tidak mau harus kita akui gitu ya, lebih tajam. Nah, bagaimana untuk bisa menciptakan itu ya tentunya kita harus mengembalikan ke marwah teman-teman marwah jurnalis itu sebagai kontrol sosial, sebagai pilar keempat demokrasi itu harus betul-betul fungsinya itu harus dilakukan, karena memang ketika tulisan kita tajam, ketika tulisan kita kritis, saya yakin pembaca akan menjadi referensi juga di media-media mainstream gitu. Nah, untuk kondisi saat ini kan ya mau tidak mau media sosial sedang apa namanya ya, sedang tune in lah ya, sedang mereka bisa menciptakan apapun dan sekalipun itu hoax gitu. Dan itu yang harus kita waspadai, dan bagaimana caranya ketika peran media hari ini, bagaimana kita menjadi menjadi benteng pertama untuk memerangi hoax gitu, sehingga masyarakat mendapatkan informasi di media sosial yang begitu liar itu bisa kita luruskan dengan konten-konten yang kita buat gitu. Dan ini tentunya harus ada itikat baik juga dari teman-teman media, jangan kita hanya sekedar untuk mengkritisi persoalan itu hanya sekedar copy paste dari teman, hanya sekedar menayangkan rilis-rilis yang disampaikan oleh humas-humas di lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga swasta. Tapi bagaimana kita mengembalikan ketajaman insting jurnalis kita, insting kontrol sosial kita, sehingga marwah jurnalis ini kembali gitu. Kita punya taring lagi, kita masih bisa mengkritisi pemerintah, kita masih bisa mengkritisi penyelenggara negara, sehingga fungsi media itu kembali ke masa kejayaannya gitu. Itu yang menjadi kegelisahan saya saat ini. Nah, tadi soal independensi dan kita harus netral gitu ya. Saya pikir kalau independensi media itu sudah, teman-teman kan mungkin sudah tahu bagaimana kita dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers gitu, bagaimana kita sudah punya kode etik jurnalistik, kita sudah punya kode etik dan lain sebagainya. Kalau persoalan independensi saya yakin teman-teman sudah pada paham gitu ya. Tapi untuk urusan netral, sepertinya hari ini kita sudah tidak lagi harus netral. Sudah tidak lagi harus netral. Iya. Kenapa bisa terlontar kata-kata kalau gitu? netral itu kita ya saatnya, karena memang kita sebagai pilar keempat demokrasi, kita harus bersikap gitu. Artinya bersikap itu bukan dukungan ke salah satu calon. Kalau misalnya sekarang pilkada bukan ke salah satu calon di pilkada ya, tapi netral dalam pengertian kita mengawal kepentingan masyarakat. Itulah yang harus kita bawa. Netral bukan berarti netral apa yang misalkan sekarang Humas KPU memberikan rilis, ya kita tulis copy paste aja sesuai itu. Tapi kita harus kritisi juga, ini sesuai nggak dengan kepentingan masyarakat. Ataupun misalkan tim sukses calon kepala daerah memberikan rilis-rilis yang positif gitu ya. Ya kita sebagai wartawan juga harus jeli, kita harus mencoba cover both side itu. Apakah benar nggak informasi yang disampaikan itu, apakah hanya sekedar mereka untuk bisa melambungkan namanya gitu, hanya sekedar untuk memberikan kesan positif ke masyarakat, apakah benar nggak isi yang disampaikan itu. Jadi tidak netral dalam pengertian ketika kita menyampaikan calon A misalkan, kita kenalkan ke masyarakat gitu, bahwa oh ini ternyata calon itu layak karena backgroundnya apa gitu, calon B ini backgroundnya apa gitu. Netral dalam pengertian kita mengawal kepentingan masyarakat itu, sehingga masyarakat tidak dibutakan dengan hanya sekedar lipstick gitu ya, di Instagram bagus, di YouTube bagus, di media sosial bagus, dan teman-teman media juga larut gitu jadi membagus-baguskan gitu. Padahal tidak sedikit kan teman-teman media bahwa oh si calon ini ternyata punya latar belakang yang buruk gitu. Tapi karena memang cara dia bersosialisasi dengan konten media sosialnya, dengan lipstiknya yang bagus, sehingga ya teman-teman jadi larut gitu. Saya yakin itulah tugas media, bagaimana kita menyampaikan ke masyarakat bahwa calon si A memang bagus di media sosial gitu. Tapi secara realistis ternyata dia punya latar belakang yang buruk, itu harus disampaikan juga. Dan kita harus perlu itu menyampaikan ke masyarakat, jangan sampai ketika sudah terpilih nanti masyarakat jadi oh ternyata saya dikelabui sama media juga gitu, tidak hanya sama media sosial gitu, sama media juga kita dikelabui, ternyata informasi yang disampaikan selama ini tuh hanya lipstick gitu,
faktanya di lapangan tidak sesuai dengan apa yang mereka informasikan di media sosial ataupun di media mainstream. Nah itulah kenapa saya katakan kita tidak harus netral, kita harus berpihak terhadap kepentingan masyarakat dan menyampaikan bahwa calon A, B, C, D oke lah di media sosial dia oke gitu. Tapi kalau fakta di lapangannya dia perlu kita kritisi, ya itulah yang kita kritisi. Itu mungkin. Baik, Kak Tantan. Kemudian bagaimana sih mekanisme PWI dalam mengawasi media-media yang dianggap berpihak kepada salah satu calon atau partai misalnya? Seperti apa mekanismenya dari PWI sendiri selaku Sekjen PWI Jabar? Kalau itu kan tidak hanya PWI ya, kita sebagai pekerja jurnalis, kita sudah ada undang-undang, kita sudah ada kode etik. Kalau di organisasi ketika ada teman-teman yang sudah berpihak gitu dengan secara personal kan itu hak mereka gitu ya. Tapi kalau dalam bentuk jurnalistik, misalkan dalam bentuk produk jurnalis, ya itu harus kita tegur gitu. Apalagi kalau misalkan dia sebagai anggota organisasi kita gitu ya, itu kita pasti lakukan ada teguran-teguran. Sejauh ini sudah ada temuan-temuan seperti itu tidak untuk rekan-rekan media khususnya di bawah naungan PWI? Belum, kita kan tidak punya hak untuk menjas bahwa si A salah dan si B salah gitu ya. Tapi kita hanya mengingatkan dan kita hanya mensosialisasikan bagaimana kode etik itu harus berjalan dengan bagus, bagaimana undang-undang nomor 40 tahun 99 itu harus kita jalankan semaksimal mungkin gitu. Jadi kita tidak punya, ketika si media A misalkan berpihak ke jadi partisan gitu ya, kita tidak punya hak untuk menegur mereka atau bahkan menjas mereka bahwa itu salah gitu. Itu hak mereka. Baik, Kang Iwan, kalau misalnya tadi Kang Tantan berpandangan media tidak harus netral tapi lebih harus bersikap gitu ya. Kalau pandangan Kang Iwan sendiri selaku Ketua IJTI Jabar seperti apa seharusnya media khususnya di bawah naungan IJTI harus seperti apa dalam pilkada kali ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sama dengan Kang Tantan. Jadi kita kembali lagi kita kembali lagi bahwa kita balik atau flashback ke 20 tahun yang lalu. Teman-teman televisi itu satu arah, di mana audiens langsung ke televisi informasinya. Tapi eranya sekarang kompleksitasnya lebih tinggi, di mana kompleksitas itu hadir di semua lini, di ruang-ruang gelap itu hadir gitu. Itu baik informasi yang benar maupun yang hoax gitu ya. Jadi apa sih yang menjadi tolak ukur dari teman-teman IJTI? Yang pertama tadi kontrol sosial itu yang pertama. Yang kedua hadirkan untuk pelaksanaan pesta demokrasi ini yaitu partisipasi masyarakat. Itu yang paling penting menurut kami. Karena kompleksitas saat ini dengan hadirnya media sosial yang cukup disrupsi informasi yang cukup tinggi, kompleksitas masyarakat tuh ikut terbawa larut juga gitu. Selain itu mungkin keberagaman. Nah, keberagaman melihat bahwa di Jawa Barat sendiri toleransinya kita coba angkat lagi, kita munculkan lagi. Itu yang mungkin jadi kunci yang pertama ya, yang menjadi kunci apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman jurnalis televisi khususnya untuk menciptakan partisipasi masyarakat di kontestasi atau di pemilu atau pilkada saat ini gitu. Nah, pada akhirnya kita pun teman-teman khususnya jurnalis televisi, karena jurnalis televisi itu lebih punya tanggung jawab karena pertama tadi kode etik jurnalistik pertama, terus P3 SPS yang kita pedomani, selanjutnya konteks yang kita hadirkan yaitu beberapa yang mungkin tadi keberimbangan walaupun kita netralitasnya ke siapa, yaitu ke rakyat, itu yang paling utama. Apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini, informasi apa, dan apa ya, mungkin karena televisi itu menggunakan frekuensi dan frekuensi itu milik publik. Nah, itu yang harus jadi catatan bahwa kita hadir atau kita sebagai jurnalis punya kewajiban untuk memberikan nilai manfaat informasi kepada masyarakat. Itu sih. Oke, baik, saya kembali ke Pak Hedi. Pak
Pak Hedi, sejauh ini bagaimana dari KPU sendiri melihat peran-peran dari media, baik itu media TV, kemudian media online begitu ya, dalam sama-sama mengawal jalannya pilkada khususnya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur di tahun 2024 ini, apakah media sudah dengan baik menggunakan perannya untuk membantu juga mungkin memberikan informasi kepada masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilihan ini juga bisa semakin meningkat? Untuk yang lebih relevan lagi, salah satunya adalah kami baru saja melakukan revitalisasi media center ya, ruang media center di KPU Provinsi Jawa Barat. Diharapkan dengan peningkatan kualitas dan kelayakan dari media center ini bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan media gitu. Kita berusaha untuk dibuat nyaman lah. Di sana ada wifi, kemudian ada tempat ngopinya gitu. Jadi bagi teman-teman media yang mau ngopi atau sekedar berteduh ya bolehlah memanfaatkan ruang media center KPU Jawa Barat gitu. Dan mudah-mudahan itu bisa digunakan dengan baik gitu sehingga kebutuhan informasi teman-teman media terhadap narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilgub Jabar itu bisa lebih mudah gitu karena memang ruang itu disediakan untuk rekan-rekan media gitu. Itu salah satu bukti bahwa kami berkomitmen untuk meningkatkan hubungan baik dengan rekan-rekan media. Di samping nanti kita lihat dinamika ke depan seperti apa, karena juga kami masih harus melakukan sosialisasi tatap muka dengan beberapa organisasi strategis di sejumlah daerah gitu. Jadi masih banyak yang oleh KPU Jawa Barat sendiri yang harus dilakukan gitu. Wah, luar biasa ya, ada media center KPU Jabar bagi teman-teman media. Ini baru ada untuk pilkada kali ini. Teman-teman media sudah mulai akses ke sana juga. Ya, baru kemarin kita sudah selesai lah seminggu yang lalu, sudah wifi-nya sudah dipasang, kemudian sofanya juga sudah diganti, pokoknya dibuat nyaman lah. Gitu. Oh, harusnya kita dialog di sana, tadi itu jangan di sini ya. Oke, luar biasa. Kita apresiasi itu tentunya ya. Semoga saja dengan adanya media center itu juga bisa menjadi tempat bertukar informasi begitu ya, kita selaku pers juga bisa mendapatkan informasi dari KPU khususnya. Dan gimana nih kolaborasi atau hal-hal seperti apa lagi nih Kang Tatan yang perlu ditingkatkan kerjasamanya antara KPU dan juga teman-teman media? Ya kalau urusan sosialisasi kayaknya Kang Hedi udah manukna lah. Dia akan lebih paham kebutuhan teman-teman wartawan itu seperti apa. Ini jadi apa ya? Jadi kabar baik juga ketika teman-teman disediakan ada ruang press room gitu, termasuk dengan fasilitasnya. Kalau memang melihat dari pemilu-pemilu sebelumnya kan kadang-kadang teman-teman wartawan itu kalau liputan di KPU itu tuh sampai berjajaran di emperan gitu kan. Gitu. Ya bukan terlantar memang tugas mereka, tapi ketika KPU membuat fasilitas itu tentunya akan membuat nyaman teman-teman bekerja gitu. Betul. Nah, yang jelas tidak hanya soal fasilitas yang dikasihkan ke teman-teman jurnalis, tapi kemudahan mereka mendapatkan informasi, karena itu yang paling penting. Jangan sampai ketika contoh kecil lah kemarin ketika pendaftar terakhir gitu ya. Ketika pendaftar terakhir kan banyak masyarakat yang misinformasi gitu. Yang daftar itu dari pendaftar terakhir nyangkanya kan Pak Ono kan yang daftar gitu. Karena yang bawa ini ternyata hanya mendaftarkan diri. Betul Pak. Iya, ternyata yang daftarnya online kan gitu ya. Ada nama lain, ada Pak JJ sama Ronald. Nah itulah KPU bagaimana menyampaikan informasi itu lebih lebih bisa mengantisipasi itu gitu, sehingga tidak terjadi misinformasi di masyarakat. Ketika misalkan orang lain ada yang live YouTube, ada live Instagram, TikTok dan sebagainya di KPU, karena Pak Ono yang datang akhirnya
Alhamdulillah Pak sampai Ono misalkan kan gitu. itu benar di beberapa media Pak Hedi, reporter yang menyampaikan ini sampai merevisi berkali-kali ya. Itu salah satu contoh kecil ketika informasi itu dari teman-teman KPU juga harus bisa mengantisipasi hal itu. Jadi kita yang ada di lapangan, teman-teman media yang akan menyampaikan informasi ke masyarakat, ketika itu muncul di media sosial ternyata salah di media mainstream, di media konvensional ternyata memang calonnya yang sesuai dengan yang ada aja gitu ya, bukan orangnya yang datang ketika itu yang jadi calon kan. Atau mungkin karena KPU juga waktu itu kan belum tahu juga sebenarnya calonnya siapa, jadi kita nggak bisa juga ini karena KPU kurang menyampaikan informasi, sementara KPU juga masih menantikan ini pendaftar terakhir siapa, bukan begitu Pak Hedi atau seperti apa? Ya, saya ngebilangnya gimana ya? Atau kita terlalu terburu-buru selaku media untuk menyampaikan informasi itu? Yang pasti mungkin bahasa tepatnya kita semua salah prediksi lah gitu ya, bahasa halusnya ya. Kami sendiri pun waktu hari terakhir itu terus berkomunikasi dengan LO partai gitu ya. Ini partai sisa itu, 2 partai sisa yang belum daftar itu mau jam berapa? Nah, oke Kang, kita akan daftar jam 10. Oke, jam 10. Saya tanya lagi, paslonnya siapa? Belum Kang, kita belum selesai. Oke, udah jam 10 lewat. Tanya lagi, jam berapa? Jam 1 siang Kang. Oke, tunggu lagi, jam 1 siang, nggak lewat lagi. Aduh ini belum selesai Kang, nanti 17 kita berangkat katanya. Saya tanya lagi, jam 17 gimana? Belum juga Kang. Wah ini berarti serius saya bilang ini. Jadi memang KPU sendiri pun begitu kondisinya. Jadi tidak hanya pers aja yang diprank, KPU juga. Bahkan saya ada satu chat saya dengan salah seorang, saya sebut oknum aja ya. Oknum wartawan. Dia nanya gini, Kang apa betul Anies menuju Bandung dan daftar jadi Pilgub? Saya jawab, yang namanya info ya, info kan 50-50 ya, nggak bisa menjadi dasar kita gitu. Infonya, saya bilang infonya sih begitu, karena saya sudah dapatkan flyer itu Pak Anies gitu. Makanya saya jawab infonya begitu. Bahkan di media sosial juga saya dapat informasi beliau sudah naik kereta cepat gitu menuju Bandung gitu. Kami pun begitu. Ternyata chat saya itu dijadikan foto berita gitu. Masya Allah. Saya bilang ini sumber informasi KPU. Ya, tapi kan nggak begitu juga caranya. Informasi yang kita dapatkan yang masih setengah, yang belum fix itu dijadikan dasar gitu ya, apalagi itu chat yang dijadikan gambar beritanya. Itu saya merasa jadi tertipu, padahal harusnya izin dikutip. Nah itu lain cerita gitu kan, ini karena lagi obrolan kan, bagi saya kan ini lagi obrolan, tidak konteksnya itu. Oke, kira-kira hal apa lagi nih mungkin sebagai masukan juga untuk teman-teman media ya Pak Hedi dari KPU ketika menghadapi situasi yang seperti itu, sementara kita selaku media memang dituntut untuk menyampaikan update informasi terkini. Harusnya seperti apa sih supaya jangan sampai informasi-informasi yang belum fix tapi kita dari media merasa ini sudah fix dan disampaikan. Harusnya seperti apa? Nah, ini mungkin ini sekedar masukan juga buat teman-teman media, bahwa kalau saya ini pernah pengalaman Kang Tantan menyampaikan informasi ternyata itu tidak disukai oleh peserta pemilu. Saya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan saya diberi peringatan keras oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu agar lebih berhati-hati. Nah, belajar dari situ saya mau menyampaikan informasi itu, sebentar ini belum fix 100% ini kebenaran informasinya, sabar dulu. Makanya kemarin pas waktu hari terakhir tuh sabar, saya juga nggak tahu gitu. Jangankan teman-teman media, kami sendiri pun nggak tahu siapa ini yang apakah jadi PDIP dengan PKB atau pisah jalan, kemudian kalaupun pisah jalan siapa yang didaftarkan, kami sendiri pun nggak tahu gitu. Mungkin kedepannya kalau ada hal-hal yang seperti itu mohon bersabar, karena kami pun harus hati-hati lagi dalam menyampaikan informasi karena kami punya pengalaman seperti itu. Oke, mungkin kemarin nggak sabar karena belum ada media center. Nanti setelah media center kan kita para wartawan sambil nunggu informasi bisa ngopi santai ya nggak? Jadi betul. Bagus juga itu Pak.
supaya apa ya, lebih betah aja para wartawan nunggu informasinya, nggak terburu-buru ya. Oke, kita buka sesi diskusi juga ya dalam dialog kali ini. Teman-teman dari pers yang hadir, boleh juga jika ingin ada hal yang ingin disampaikan, baik ke Pak Hedi selaku perwakilan dari KPU Provinsi Jawa Barat, atau ke Kang Tantan juga dari PWI dan Kak Iwan juga, silakan. Kita buka sesi diskusi. Siap, Akang boleh disebutkan namanya. Oh, langsung bisa kedengar. Oke. Ini Kang Tantan dan Kang Iwan, saya sih lebih menyoroti soal pendidikan pemilih ya. Yang pertama mungkin KPU memberikan ruang kepada masyarakat bicara soal program dari paslon itu pasti debat. Debat ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena disiarkan langsung oleh televisi dan lain sebagainya, dan masyarakat Jawa Barat ya setidaknya dia mempunyai TV lah di rumah. Selain itu mungkin ada kegiatan apa nih yang akan dilakukan oleh KPU dalam konteks memberikan pendidikan kepada masyarakat terkait program apa saja nih yang memang diusung atau digagas oleh calon gitu. Karena kan ibaratnya kalau debat ini kan dia bicara visi misi program dan sebagainya, diteliti lah oleh para panelis dan lain sebagainya. Nah selain itu agar masyarakat juga tahu visi program dan lain sebagainya dari si calon, KPU akan membuat kegiatan-kegiatan apa saja nih kan untuk memberikan pendidikan terhadap pemilih. Itu yang pertama. Terus yang keduanya ini soal ini mah ke semua narasumber gitu. Dengan putusan MK kemarin kan ini sangat ruang-ruang demokrasi kita dibuka lebar. Nah, tanggapannya kan kalau misalnya Pilgub Jabar tahun kemarin kan 20% kursi, tapi sekarang kan ada penyesuaian. Nah, mungkin dari pandangan para narasumber, apakah memang demokrasi kita ini ya seperti ini, di ruang dibuka dan sebagainya, atau seperti apa pandangan dari para narasumber? Oke, baik. Terima kasih Kang, ke Pak Hedi dulu. Pak, pengemasan debat untuk gubernur, calon gubernur dan wakil gubernur nanti akan seperti apa, dan selain itu masyarakat bisa tahu visi misi yang disampaikan mungkin melalui program-program apa lagi selain ruang debat. Ya. Baik, untuk teknis debat sendiri kami masih menunggu peraturan KPU terkait dengan kampanye yang di dalamnya mengatur soal teknis debat gitu, termasuk juga keputusan yang menjadi pelaksanaan teknisnya gitu. Jadi kami masih menunggu terkait dengan itu. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh KPU untuk menyebarluaskan atau melakukan pendidikan politik terkait dengan program atau visi misi yang dimiliki oleh para pasangan calon. Sejauh ini kami tidak boleh melakukan sesuatu hal yang tidak ada garis instruksinya gitu ya. Kalau melenceng dari itu dikhawatirkan itu malah kontraproduktif gitu dengan perlakuan imparsial terhadap semua peserta pemilu. Itu yang kami khawatirkan. Jadi yang dilakukan oleh KPU itu selama sesuai dengan instruksi KPU RI itu pasti kita laksanakan itu. Nah, terkait dengan tadi putusan MK ya, putusan MK ini tentu saja membuka ruang peserta pemilu untuk sebesar-besarnya berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada ini. Tapi kan menurut saya fenomenanya memang lagi begitu gitu ya. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia gitu, di Eropa pun sama. Ada buku yang ditulis oleh namanya Peter Heograf gitu ya. Dia nulis buku judulnya Democracy for Sale, Dark Money and Dirty Politics gitu. Jadi menurut dia bahwa sekarang itu kotak suara itu bukan lagi menjadi tempat kekuasaan itu berada gitu, tapi kekuasaan itu sekarang ada di tangan mereka yang bisa membentuk dari balik bayang-bayang gitu. Dan itu dia memotret dari peristiwa Brexit gitu, di mana
banyak pengusaha-pengusaha besar yang bisa mengatur opini publik gitu, sehingga opini yang digiring itulah yang menentukan hari ini bagaimana kondisi Brexit gitu. Nah, saya pikir ini nggak jauh beda dengan kondisi Indonesia gitu. Tapi apapun itu, menurut saya sistem politik yang masih tetap terbaik itu adalah masih sistem demokrasi. Kalaupun hari ini masih ada kekurangan dan sebagainya, ya bagian dari kita untuk terus mengkritisi gitu. Kalau dulu 98 itu ada kelompok mahasiswa, masyarakat sipil, ya sekarang kembali tadi ditanyakan oleh seperti yang disampaikan oleh Kang Tantan, sejauh mana kekritisan rekan-rekan media itu masih ada atau tidak, atau memang rekan-rekan media itu sudah karena sudah terhuyung-huyung dengan bagaimana menghidupi mereka, jadi nggak bisa punya daya kritis lagi. Nah ini kan apakah itu menjadi realitasnya begitu atau seperti apa? Ya kan teman-teman sendiri yang tahu gitu. Tapi yang pasti ya ini bukan hanya fenomena terjadi di Indonesia, di belahan dunia lain pun sama gitu. Tadi sih yang menarik yang soal ambang batas ya. Saya sih itu menjadi harapan baru ya ketika misalkan, dan yang paling saya sesali itu soal proses. Ketika tekanan itu datang dari masyarakat gitu, itu bisa merubah gitu proses MK ketika MK diputuskan gitu ya, ketika MK diputuskan dan ada rencana diubah lagi oleh DPR gitu ya. Padahal pada saat MK diputuskan itu teman-teman media itu sudah gencar mengawal itu gitu. Dan pada akhirnya itu tetap aja mau dirubah gitu kan, undang-undang itu mau dirubah. Tapi ketika ada pilar lain selain pilar demokrasi keempat ya, saya tambahlah mungkin pilar sekarang itu pilar demokrasi kelima, netizen. Ketika sudah muncul dengan Indonesia tidak baik-baik saja dengan Garuda berlatar belakang biru, terus viral dan gerakan mahasiswa begitu dahsyat gitu ya untuk mengembalikan proses bahwa ini akan lebih demokratis gitu. Dan itu saya sangat mengapresiasi proses itu gitu. Tapi toh kenapa kita sebagai media, peran kita itu tidak begitu ya pada akhirnya memang kita larut juga bareng-bareng gitu ya untuk mengawal itu. Tapi di proses itu ketika kekuatannya hanya kekuatan media mengawal itu masih kurangnya gigit gitu. Tapi ketika ada bentuk kohesi sosial lah gitu ya, kebersatuan masyarakat, mahasiswa, netizen dan lain sebagainya, ketika mendesak bahwa itu harus tetap dikawal dan dilaksanakan, ternyata memang sekarang proses demokrasi akan semakin berwarna gitu. Masyarakat bisa memilih dengan beberapa calon gitu ya, tidak hanya kan kalau kemarin coba MK tidak diputuskan, tidak sedikit akan calon melawan kotak kosong gitu. Itu demokrasi macam apa gitu. Saya yakin ketika ini menjadi harapan baru lah untuk proses demokrasi kita ke depan akan menjadi lebih baik. Dan ini menjadi peran penting bagi teman-teman media bagaimana mengawal itu proses demokrasinya supaya lebih kondusif gitu ya, selain kondusif ya lebih jurdil gitu. Nah ini yang harus kita kawal sekarang. Hasil putusan MK bisa kita laksanakan dengan berbagai macam pilihan calon gitu. Terus bagaimana proses ini kita kawal supaya lebih bahagialah masyarakat itu. Kita bisa bergembira bareng-bareng gitu dengan masyarakat itu, bisa mendapatkan calon yang sesuai dengan harapan masyarakat, dan itu yang harus kita kawal. Nah balik lagi kenapa kita tidak harus netral gitu. Kita harus mengawal kepentingan masyarakat gitu. Oke, karena tugas kita mengawal demokrasi tidak hanya berhenti sampai kemarin, tapi juga masih berlanjut sampai nanti pilkada ini selesai diselenggarakan, termasuk dalam hal rekapitulasi suara dan lain sebagainya. Kang, luar biasa ya kekuatan netizen gitu ya. Kalau Kang Ihwan, gimana nih Kang? Punya pandangan lain mungkin atau seperti apa tanggapannya? Ya mungkin jadi angin segar juga lah, karena ya tadi betul kata Kang Tantan bahwa prosesnya yang mungkin terlalu ngelihatnya masyarakat terlalu nyinyir lah ngelihatnya gitu. Proses dengan kenyinyiran masyarakat itu hadir dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah mungkin
seperti contoh yang kemarin terjadi ya di pendaftaran Pilgub Jabar, itu jadi contoh lah, etalase contohnya seperti itu. Saya di media yang mungkin yang notabene media televisi yang bukan berbasis berita ya, itu nyolek ke teman-teman reporter untuk merevisi nama yang dikabarkan ke masyarakat. Sebelumnya Pak Ono dan Pak Abdi Yuwana, saya colek lagi, bukan, karena KPU menginformasikan di dalam itu Pak Ono dengan Pak JJ. Saya coba cari informasi Pak JJ sebagai Bupati Pangandaran. Saya coba revisi ke teman-teman reporter, tolong revisi ke teman-teman reporter, takut salah informasi. Coba kasih informasi lagi ke teman-teman reporter sama ngasih informasi Pak JJ. Setelah Pak JJ hadir, setelah diungkapkan secara hybrid, kelihatan Pak JJ dengan Kang Ronald, kami pun cukup dikagetkan gitu ya. Cuman proses demokrasi ini mungkin jadi apa ya? Jadi pembelajaran juga bahwa sekarang dengan putusan MK, PKB pun yang mungkin notabene kemarin bisa mendaftarkan dengan waktu-waktu yang mungkin menurut kami sih cukup riskan ya untuk mendaftar, tapi dengan putusan tersebut PKB bisa mengikutinya gitu dengan sendirinya gitu. PDI bisa ikutan dengan sendirinya. Mungkin ini jadi apa ya, referensi juga buat masyarakat bahwa pesta demokrasi ini mungkin khalayak masyarakat bisa ikut dan bisa melihat gitu. Seperti itu sih. Baik, kita berikan kesempatan lagi buat teman-teman yang hadir di sini untuk menyampaikan pertanyaan mungkin atau ada hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada yang kini tahapannya sudah mulai dan kita juga akan sama-sama mengawal sampai nanti akhir ya. Silakan, ada teman-teman yang lain? Cukup. Baik, terakhir saja Pak Hedi. Apa hal yang ingin disampaikan tidak hanya untuk kami selaku media tapi juga masyarakat yang menyaksikan tayangan ini dalam sama-sama mengawal pilkada agar berjalan damai dan juga aman. Silakan Pak. Baik. Puncak dari demokrasi itu adalah partisipasi. Dan partisipasi ini bukan hanya sekedar partisipasi nanti pemilih datang ke TPS, tapi kita semua, terutama rekan-rekan media, memastikan bahwa KPU berjalan atau bekerja sesuai dengan aturan dan tahapannya tidak ada yang terlewati, semua peserta pemilu diperlakukan sama gitu. Kemudian juga kami bisa maksimal dalam melakukan sosialisasi gitu, dan kepada peserta pemilu itu sendiri kami mengimbau dan mengingatkan agar sama-sama bertanggung jawab gitu dengan apa yang dilakukannya gitu, terutama tim sukses gitu, karena apa yang dilakukan oleh tim sukses itu dalam banyak hal itu berdampak di tingkat akar rumput gitu. Jangan sampai masyarakat ini menjadi terlibat konflik gitu gara-gara kepentingan jangka pendek itu saja. Kalau terkait partisipasi masyarakat, yakinkah partisipasi masyarakat dalam pilkada kali ini akan mengalami peningkatan dengan berbagai pasangan calon yang disodorkan? Gimana nih Pak melihatnya? Anda optimis tidak? Ya harus optimis gitu. Ya harus optimis. Masa saya di depan media bilang enggak optimis gitu. Harus optimis gitu. Harus optimis. Iya. Ada hal lain yang tengah diupayakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat selain mungkin forum kali ini juga? Kita punya beberapa program, diantaranya kita nanti ada kirab ya di melewati semua kabupaten kota di Jawa Barat. Apa yang kita kirabkan itu adalah bendera pemerintah Provinsi Jawa Barat dan bendera KPU sebagai simbol bahwa nanti itu kita akan memilih gubernur gitu. Maka yang kita kirabkan itu adalah bendera pemerintah provinsi gitu. Nah, itu akan melintasi semua kabupaten kota di Jawa Barat, dan di beberapa titik kita akan buat kegiatan
yang bakal mengundang massa dalam jumlah banyak gitu. Diharapkan itu salah satu upaya kami untuk meningkatkan informasi kepada publik akan adanya peristiwa besar di 27 November 2024. Oke, kalau untuk meningkatkan dan menarik perhatian para pemilih muda karena jumlahnya juga ini cukup banyak ya Pak, ada strategi khusus nggak sih yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat? Ya, diantaranya kita pekan depan kita membuat kegiatan grand final stand up comedy gitu. Ini sebagai satu bentuk strategi komunikasi kami berbicara dengan generasi muda gitu lewat hal-hal yang ringan, yang humor gitu ya. Di samping juga nanti kita siapkan kampanye dengan menggunakan tokoh-tokoh yang memang punya pengikut banyak di media sosial dan itu kita akan gandeng gitu. Itu salah satu bentuk bagaimana kita berkomunikasi yang diharapkan pesannya itu mudah diterima oleh generasi muda atau pemilih pemula gitu. Oke, wah ini seru banget. Salah satu strategi yang menarik juga untuk menarik partisipasi kaum muda. Tapi biasanya kalau stand up comedy itu suka ada selepet-selepet. KPU udah siap diselepet? Harus. Jangan baper tapi ya. Oke, Kang Tantan, ada hal yang ingin disampaikan baik untuk KPU sendiri, teman-teman media ataupun masyarakat? Ya mudah-mudahan dengan KPU sekarang kita akan bisa lebih mudah lagi gitu mendapatkan informasi gitu. Utamanya itu kan karena yang kita kejar adalah sumber informasi. Saya yakin Kang Hedi dengan segala kuasanya gitu di KPU bisa memfasilitasi teman-teman supaya bisa memudahkan proses informasi. Dan ini menjadi optimistis gitu. Saya merasa optimistis dengan beragam calon yang disodorkan ke masyarakat, terus KPU-nya juga yang memang punya pengalaman yang luar biasa baik di penyelenggaraan pemilu ataupun di media, itu akan lebih care lagi terhadap kepentingan-kepentingan informasi. Saya yakin proses demokrasi di Jawa Barat akan berjalan lebih baik lagi gitu dari sebelumnya. Dan yang paling penting angka partisipasi harus kita kawal juga gitu supaya target KPU menjadi lebih baik. Dan terakhir mungkin acara-acara seperti ini harus sering dilakukan KPU dengan teman-teman media. Sering-sering gitu. Pak. Kalau enggak kita tagih aja Kang Hedi. Nah gitu. Harus datang aja ke media center, jangan balik-balik di sana sebelum ngasih ini ya. Kita sudah punya bekal edaran Menteri Dalam Negeri gitu. Kurang apa lagi gitu, Kang Hedi untuk memberikan fasilitas ke teman-teman acara-acara yang seperti ini. Betul. Gitu. Jadi nanti kapan Pak di media center akan memfasilitasi dialog seperti ini mungkin bersama teman-teman wartawan juga? Infonya seminggu sekali. Oh, baiklah kita nantikan itu. Kang Iwan silakan. Ya, pernah baca buku Blur di mana Bill Kova bilang sekarang eranya kompleksitas teh. Jadi jurnalis saat ini sedang tidak baik-baik saja. Jangan berada di zona zaman, karena sekarang eranya distribusi informasi mungkin, dan televisi pun sama. Televisi bukan hanya perangkatnya saja, tapi saluran-salurannya yang harus, dan konten-kontennya yang harus bisa menjadi leader untuk informasi kepada masyarakat. Nah mungkin dalam intinya yaitu kita mencari informasi, dan kita sebagai pencari informasi dan yang memiliki informasi adalah sebagian besar dari KPU, mungkin ini yang harus dikolaborasikan. Seperti itu aja sih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Hedi Ardia, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat yang telah hadir dalam sosialisasi pendidikan pemilih, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2024 bersama wartawan Ciptakan Pilkada Aman dan Damai. Terima kasih juga Kang Tantan ya selaku Sekjen PWI Jabar, kemudian juga Kang Iwan selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Jawa Barat. Kita nantikan lagi program seperti ini bersama KPU, semoga bisa menjadi edukasi, informasi juga bagi masyarakat dalam menyampaikan informasi-informasi terkait pilkada serentak di tahun 2024. Saya Ayu Wulandari, pamit undur diri, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.